Shalom, damai dan kasih di dalam Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam situngdere dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan ya. Setelah saya mengupload beberapa video ya tentang kesaksian saya luar biasa di dalam Tuhan, pro dan kontra juga sangat memberkati saya juga sangat bersyukur. Kiranya biarlah berkat saya dan Anda itu menjadi yang luar biasa di dalam kita untuk saling memberikan support dan juga saling mendukung ya. Apabila ada komentar atau perkataan-perkataan yang tidak baik ataupun sekalipun itu mengutuk, saya yakin dan percaya bahwa di dalam Kristus Yesus bahwa kutuk itu akan berubah menjadi berkat. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dengan luar biasa saya mendapatkan sebuah komentar yang luar biasa dan membuat saya ingat ya bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus yang ada di Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, bahwa memang benar saudaraku bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya jadi ingat saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan bahwa iman yang timbul pada diri saya itu adalah di saat saya mendengarkan firman Tuhan dan tepatnya di saat saya tinggal di asrama polisi di Kabupaten Sampang ya kan. Saya mempunyai tetangga saudaraku. Namanya asrama itu kan rumahnya pada berdempet-dempet. Terlebih lagi waktu itu kalau nggak salah rumah asrama itu antara tembok dan juga triplex ya. Nah, jadi di suatu malam, jadi di saat saya lagi seorang diri gitu kan, dan juga bersama anak-anak karena suami saya waktu itu adalah sedang tugas gitu kan. Saya mendengar banyak orang ribut gitu, ramai, dan orang itu bukan ramai karena kenapa saudaraku, tetapi di situ di rumah sebelah saya yang di rumahnya namanya itu Bapak Polisi, Bapak Slamet ya. Kalau tidak salah Bapak Slamet itu dia orang Jogja. Bapak Slametnya tinggi ya, kalau istrinya itu kecil, pendek tapi gemuk gitu ya. Bu Slamet saya manggilnya. Dia tinggal di situ dengan anaknya yang kecil ya. Saudara dengan Tuhan, waktu malam itu saya masih Islam ya, agama saya masih Islam gitu. Dan saya mendengar di situ kan ada lagi nyanyi-nyanyi gitu loh. Nyanyi-nyanyi, setahu ya sekarang ya, setelah saya tahu itu pujian, lagu-lagu pujian gitu. Saya dengerin gitu kan, karena kan triplex itu. Tapi saya ngerasanya saya enak gitu, tenang gitu kan. Tapi lagunya enak juga loh gitu kan. Saya kira lagunya ini enak juga loh gitu. Saya dengar terus kan. Lalu saya ada kesempatan pernah saya nanya, ibu ini orang apa? Saya orang Kristen. Ibu kalau sembahyangnya itu di mana sih bu? Enggak kalau Kristen itu sembahyangnya seminggu sekali ke di mana? Dia bilang. Saya kalau pergi itu bu, pergi ke Pamekasan. Dia bilang. Yang luar biasanya lagi ya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Ibu Slamet itu orangnya sabar, apalagi bapaknya ya, bapak polisinya itu sabar saudara, dan tetangga saya yang paling sabar. Karena kenapa saudaraku yang Tuhan, itulah yang membedakan antara anak Tuhan gitu kan. Kalau orang percaya pada Tuhan Yesus, dia pasti menjadi orang yang berbeda gitu. Artinya berbeda itu adalah orangnya pasti sabar, penuh kasih gitu kan. Orangnya pun enggak kepo-kepo gitu ya. Bahasa gaulnya sekarang tuh enggak kepo-kepo saudara. Jadi serkesan Tuhan, saya sering gini, Bu, semalam itu ribut-ribut kenapa ya Bu ya? Saya masih ingat saya saudaraku. Dia bilang, Ibu Slamet itu bilang kami sedang berdoa. Oh, kalau orang Kristen waktu itu kan, kalau orang Kristen itu kalau berdoa orangnya nyanyi-nyanyi ya. Oh, jadi orang Kristen itu kerjanya cuma nyanyi-nyanyi doang ya. Itu dalam pikiran saya saudara. Enak bener jadi orang Kristen, kerjanya nyanyi mulu tiap hari gitu. Saudaraku yang keselam Tuhan, ternyata ya orang Kristen itu memang kalau udah sedang ibadah gitu, orangnya harus bersukacita saudara, harus sukacita.
Nggak boleh mikirin ini itu, nggak boleh mikirin nggak ada duit ya, terutama ya. Nah, kan yang kebanyakan nih yang saya simak nih gitu kan. Konteksnya saya simak nih gitu. Kebanyakan orang Kristen nih ya, yang saya kenal, yang saya kenal dengan benar-benar di real. Kalau udah nggak ada duit, aduh, udah kalau nggak loyo, nggak sembahyang. Dan kalau sudah ada duit banyak, tambah nggak sembahyang. Itu yang saya simak di sini. Kalau sudah ada duitnya, tambah nggak sembahyang. Karena kenapa, saudaraku? Dia ngerasa hidupnya sudah nggak perlu Tuhan kali, ya kan? Hidupnya nggak perlu Tuhan. Ngerasa bahwa saya sudah punya uang banyak, tabungan banyak, rumah bagus, mobil sudah juga bagus, juga banyak, kebunnya banyak gitu kan. Tapi nggak semua saudaraku. Tetapi masih banyak juga anak Tuhan yang luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya juga banyak belajar bahwa di sini pun juga tidak semua orang seiman ya saling mendukung. Enggak juga saudara. Saya pun juga banyak belajar di sini. Kalau mungkin saya ada di Madura, saya nggak akan pernah belajar atau namanya pendewasaan iman. Pendewasaan iman itu maksudnya saudaraku di dalam yang saya alami adalah setiap persoalan hidup saya ataupun misalnya antara saya dengan kawan saya yang seiman yang sekarang sama-sama orang Kristen ya kan, sama-sama orang yang percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat katanya gitu kan. Tapi nggak semuanya orang itu kok melakukan yang saling mendukung gitu, enggak juga. Tetapi marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus saling mendoakan. Apabila ada teman kita yang teledor ya kan, kita juga wajib mengingatkan. Tetapi biarlah selebihnya setelah kita ingatkan ya, selebihnya ya biar aja urusan dia gitu saudaraku. Tetapi marilah kita menegur teman, saudara, tetangga kita, keluarga kita itu dengan kasih saudara. Tetapi ingat bahwa terkadang banyak orang yang meskipun itu keluarganya, karena tidak ingin menyakiti hatinya, ataupun bisa jadi dari keluarga, suami, istri, anak, karena nggak ingin menyakiti hatinya, kadang berbuat salah pun juga didukung saudara. Tetapi saudaraku dalam Tuhan, kalau kita menjadi anak Tuhan, jadilah terang dan garam, dan jadilah garam ya kan, jadi garam dunia. Artinya saudaraku, bahwa kalau salah, mari katakan salah. Kalau benar, mari katakan benar. Jangan karena kita mengasihi saudara kita, pasangan kita, tetapi di saat berbuat salah, tetap kita dukung, itu salah saudaraku. Tetapi marilah kasih itu kita harus lakukan dengan benar-benar. Apabila salah, mari kita tegur, kita nasihati. Jangan lalu kita dukung, udah salah didukung saudaraku. Itu juga salah ya kan. Saudaraku dalam Tuhan, saya pun juga banyak belajar di sini. Saya jadi inget ya waktu saben saya madhur deh masuk ke gereja juga cek sosanah melarat masuk ke gereja. Susah masuk ke gereja saat saya di Madura saudaraku, susah. Saya pernah mau masuk ke gereja di Pamekasan ya. Di situ saya ditolak, nggak boleh gitu kan. Tetapi saudaraku sikam Tuhan, terbaliknya di sini di Kalimantan nih ya, kalau di Kalimantan gerejanya banyak. Satu kampung mungkin bisa lebih dari satu gereja. Satu kampung. Ya kan? Bisa 2, 3, bahkan banyak gitu kan. Tetapi orang yang datang untuk ibadah itu sedikit. Pintunya lebar. Orangnya sepi. Beda kan? Makanya saya bilang, di saat saya pelayanan, saya bilang sama orang-orang itu kan, marilah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita sama Tuhan sudah diberkati kesehatan. Apa yang kita minta sama Tuhan diberikan. Dan tetapi waktu sembahyang, kadang hari Minggu itu sibuk untuk pergi ke kebun, saudara. Kalau lagi sehat, ya, kalau orang lagi sehat, giat ke kebun, hari Minggu pun lupa. Kalau hari Minggu itu untuk Tuhan. Lupa sembahyang, lupa segala-galanya. Kalau ada ketemu dengan pendetanya di tengah jalan lalu berpapasan gitu,
Salam ibu, ibu mau kemana? Sudah tahu kita hari Minggu, ditanya mau kemana? Ya ke gereja lah pak. Enggak ke gereja kah? Oh enggak bu, saya sibuk bu, hari ini saya mau panen sawit, hari ini saya mau panen sahang. Aduh. Padahal kebun kita itu berkat dari Tuhan. Hari Minggunya itu lupa dan melupakan, saudara. Itulah yang banyak saya jumpai di sini, saudara. Tetapi saya berdoa semoga orang-orang yang menyepelekan ataupun yang kurang rajin dalam ibadah, persekutuan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus jamah hatinya, Tuhan Yesus jamah imannya, semakin hari semakin takut akan Tuhan, selalu ingat akan Tuhan, bahwa dunia ini hanya sementara, saudara. Mari kita yang percaya katakan amin. Saudara yang dalam Tuhan, ingatlah, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kuping kita ini tidak membiasakan diri kita mendengarkan firman Tuhan, sama dengan misalnya kita punya HP, saudara. Ya. Contoh, kita punya HP. Sebagus apapun HP kita ini, saudaraku, kalau nggak dicas akan lowbat. Mati HP ini, saudara. Nggak ada gunanya. HP Anda harganya berapa? 5 juta, mau 7, 8, 9, 10, mau harga berapa puluhan juta sekalipun, nggak ada gunanya kalau HP itu nggak dicas, saudara. Termasuk dalam diri Anda. Percuma Anda yang cantik, ya kan? Yang Anda yang ganteng, Anda kaya raya, banyak uang, rumah bagus, mobil banyak, ada kolam renang dan lain sebagainya. Percuma kalau Anda tidak punya iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Percuma, saudara. Karena kenapa? Kalau Anda sudah dipanggil oleh Tuhan, ya, udah habis kasarnya, bahasa kasarnya orang Madura bilang, ledepak ke kontrak henah, ya, ledepak ke umur, sudah nyampe ke umurnya. Emangnya bisa kita bilang, oh Tuhan, tunggu dulu, aku belum puas dalam hidupku. Nggak mungkin bisa, saudara. Uangmu tidak berlaku untuk Tuhan. Ya, apa yang Anda miliki, hartamu sebanyak apapun, Tuhan nggak mau. Ngapain? Nggak ada gunanya itu. Sekaya apapun Anda, kalau Anda itu tidak punya iman kepada Tuhan Yesus, ya, terlebih Anda yang memang sudah orang Nasrani, nggak ibadah, dibilang, nggak masalah bu, nggak berdoa. Kita kan sudah orang Kristen, kita kan sudah percaya pada Yesus. Saya nggak sembahyang, Yesus itu ngerti kok kalau saat ini saya itu sedang sibuk. Pret, gitu kan? Ingat, iblis itu membuat kita menjadi bodoh. Iblis itu penipu, raja penipu. Iblis memakai apa yang kita miliki. Contohnya, punya sawit besar berhektar-hektar, sahang pun banyak, sehingga hari Minggu pun gak ada waktu untuk Tuhan. Itu pekerjaan iblis, saudara. Ya, ingat, Anda punya harta, uang Anda tuh itu si iblis ganti, ya, menjadi harta setan. Saya katakan menjadi harta setan. Karena kenapa? Yalah, karena harta itulah Anda menjadi setan, Anda menjadi iblis, sehingga Anda melupakan harinya Tuhan. Ingat, Tuhan tidak mau hartamu. Tuhan mau hatimu yang sungguh-sungguh dan tulus datang kepada Tuhan. Mari kita yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudaraku sekalian Tuhan, marilah kita semakin hari, mari kita biasakan mendengarkan firman Tuhan. Anda yang di rumah, ibu-ibu yang memasak, ya, sambil dengarkan lagu rohani, ya kan? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, sambil goreng-goreng gitu. Jangan tiktokan terus, saudaraku. Nanti kebiasaan tiktok, Anda lupa nyenggol kuali panas. Amin. Ya, saudara kesayangan Tuhan, itulah namanya manusia. Kita harus saling mengingatkan, amin. Itulah manusia, juga butuh cas,
Kita juga manusia juga perlu dicas keimanan kita. Melalui apa? Biasakan diri kita mendengarkan suara-suara firman Tuhan. Jangan tiktokan terus, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Saudara dalam Tuhan, ingat bahwa kita ini tentang pengharapan itu lebih-lebih, yaitu telah dahulu lebih kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dan sebenarnya, yaitu di Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Jadi saudara Tuhan, marilah kita biasakan mendengarkan suara-suara firman Tuhan. Kalau kita misalnya kita tidak ada, misalkan gini nih, saya kemarin pelayanan ternyata Jumat itu nggak tahu baca, saudara. Apa saya katakan? Kalau Anda tidak tahu baca, cukup Anda dengarkan baik-baik firman Tuhan yang hamba Tuhan sampaikan, yang pendeta Anda khotbahkan. Dan biasakan juga di rumah mendengarkan, yaitu lagu-lagu rohani. Jangan ragu rohana terus, saudaraku, ya. Ingat, manusia juga perlu dicas. Manusia juga perlu dicas keimanannya agar hatinya selalu terjaga. Amin. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan, kiranya memberkati saudara. Tretan setejo edima abai ya. Marilah dadi tretan saling adukung, saling adoa akin. Marilah kita jadi saudara yang saling mendukung dan saling mendoakan, saling engain, saling mengingatkan ya. Tak usah saling nyalahaki, tak usah menyalahkan. Tetapi marilah sama-sama maju di dalam Tuhan. Kiranya saudaraku intisan Tuhan, Tuhan Yesus selalu lindungi, Tuhan Yesus selalu memberkati. Mari saudaraku dalam Tuhan, dengan kerendahan hati saya, mari saya undang Anda untuk subscribe ya, di like dan di share video-video saya. Kiranya kesaksian dan firman Tuhan yang saya sampaikan boleh menjadikan berkat banyak orang. Haleluya, haleluya, amin. Matau sekarang kong saja. Salam situng dere dalam Kristus Yesus Tuhan Allah kita, Gusti Pangeran. Amin.